Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Jimmy Sritonga, masih dari Rumah Resiliensi Indonesia di World Cafe ya. Dan hari ini masih terus berlangsung dari tanggal 23 kemarin sampai dengan 28 hari ini, yang mana ini adalah menjadi hari terakhir dari acara Rumah Resiliensi Indonesia. Ini adalah bagian dari perhelatan GPDRR ke-7 tahun 2022 yang berlangsung di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah ya. Dan hari ini di Rumah Resiliensi Indonesia masih berlangsung terus ya, dari teman-teman pemerintah, kemudian juga dari NGO, dari private sector, dari organisasi lokal, bagaimana kita saling ya terhubung untuk dan dalam rangka pengurangan resiko bencana. Dan bersama saya di sini sudah ada seseorang yang sebenarnya saya ingin tahu lebih dalam lagi siapa dia sebenarnya ya. Saya akan coba berbicara dengan dia. Di sini ada Dave ya. Dia adalah Regional Director dari Miyamoto. Halo Dev. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuh, bisa bahasa Indonesia. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan berbicara ya, mungkin campur-campur juga boleh Dev ya. Senyamannya saja ya. Kita akan cari tahu. Ini yang membuat saya penasaran sebenarnya. Ini secara look wow. Kayaknya ini memang global tapi dia punya cita rasa lokal. Nah, yes ya. Okay, Dave, please introduce who you are and what you do and your company and yeah, you can campur-campur in bahasa Indonesia. Yeah, sure. Go on. Yeah, sebenarnya Dave Hodgkin, saya Regional Director untuk Miyamoto International. Tapi sebenarnya saya sudah lebih dari 20 tahun di Indonesia. Masih tetap datang pergi karena saya kerja sebagai Regional ahli khusus shelter, khusus hunian. Tapi sebagai base saya itu sudah di Indonesia sejak lebih dari 20 tahun. Pertama kali saya masuk ke Indonesia mungkin sebelum Anda, saya nggak tahu, 89. Saya lahir 3 years after I'm born. I was born. Yeah. Oke. Lebih awal. Okay. Tapi ya, sudah cukup lama di sini. Wow. Dan harus minta maaf karena bahasa saya masih kurang sempurna karena That's saya good. Tetap datang pergi. Saya sudah ikut semua bencana skala besar seluruh Asia dalam selain Fukushima. Selain itu saya sudah sering ikut bencana apapun yang ada di Asia dan sudah ikut hampir semua bencana semua bencana skala besar di Indonesia dalam 20 tahun. Wow. Yeah. Wow. This is so interesting. So Dev sudah punya pengalaman yang banyak sekali mengenai bencana, bahkan 20 tahun dan mungkin bisa 20 tahun lebih ya. So bagaimana? Berarti kamu punya pengalaman yang cukup luar biasa mengenai DRR. Betul. So, Yeah. could you explain or share to us about a DRR? Yeah, Okay, sure. How Yang it was? mungkin sektor saya adalah hunian. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya punya perusahaan bangunan. Saya kerja sebagai kontraktor dan juga punya perusahaan arsitek. Tapi kontraktor khusus hunian. Jadi fokus saya selalu hunian. Dan juga pendidikanku itu lebih tentang ekologi manusia dan evolusi hunian untuk Asia. Jadi ini adalah memang passion saya adalah hunian. Hunian dari sistem bangunan, dari policy, dari proses hunian darurat setelah bencana sampai proses bangun kembali. Jadi seluruhnya. Dan kalau saya lihat, dari perspektif saya, kalau ada bencana yang terjadi, biasanya rumahmu adalah pusat bantuan. Itu pusat, tempat yang Anda tinggal, itu tempat yang kita harus kasih makanan atau air atau apapun. Jadi hunian menjadi pusat untuk disaster response. Dan juga kalau kita lihat, dampak paling besar biasanya kalau dalam bencana Indonesia adalah dampak kepada sektor hunian. Dan juga itu buat saya sektor yang paling rumit. Karena kita ada hubungan dengan Bappenas, dengan BNPB, dengan private sector untuk suppliersnya, untuk tokosnya, dan juga semua orang punya rumah berbeda. Mereka ada kebutuhan berbeda. Mungkin daerah berbeda, tanah berbeda, aturannya berbeda, kebutuhan berbeda. Satu keluarga punya lima anak, satu yang lain mereka ada usaha di rumah mereka sendiri. Mereka ada tapi kita harus lebih sadar semua orang punya, kita bisa bilang jalur hidup atau jalur rumah sendiri. Kalau dilihat dari perspektif rumah saja, mungkin
waktu Anda masih muda, tinggal bersama orang tuanya. Setelah itu mungkin dapat kos-kosan di Jakarta, tinggal di sana. Setelah itu mungkin dapat apartemen. Setelah itu mau menikah, beli rumah kecil, ada 3 anak, mau bangun rumah lebih besar. Setelah itu, tumbuh-tumbuh terus. Kita punya jalur. Dan bagaimana kalau ada bencana yang terjadi, bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk kembali ke jalur mereka masing-masing. Dan semuanya berbeda. Jadi kita harus ada solusi-solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Supaya benar-benar kontribusi kita ada dampak long term. Tapi juga kita harus sadar ada alasan rumah-rumahnya rusak. Karena di daerah yang salah, mereka tinggal di tempat yang terlalu rawan bencana, sebenarnya harus pindah, atau karena kualitas bangunannya kurang bagus, tidak sesuai risikonya, hazardnya ada di situ, itu bisa terjadi. Jadi kita harus lihat bagaimana kalau kita coba kembalikan mereka, membantu mereka kembali ke jalur masing-masing, bagaimana kita lakukan, tapi juga memastikan mereka akan lebih aman masa depan. Jadi apa yang kita lakukan sebagai ahli shelter, ahli hunian harus agak dalam dan harus sangat disesuaikan. Mungkin agak berbeda kalau saya fokus kepada makanan. Saya bisa buat analisis selera masyarakat di sini, kebutuhan gizinya masih, dan bisa dikasih sama untuk semuanya. Mungkin sedikit berbeda untuk anak atau ibu yang hamil, tapi selain itu hampir sama. Tapi dengan rumahnya itu tidak sama. Bagaimana, saya tertarik tadi Dev ya, karena ini cukup rumit, bukan hanya berbicara masalah hunian, karena ada human di dalam itu. Itulah, There's human there, okay? Ya. Bagaimana selama ini berdasarkan pengalaman, Dev dan tim meyakinkan isi rumah atau juga pemilik rumah untuk berpindah? Karena tadi Dev sempat mengatakan bahwa tempat yang salah karena tidak jauh dari tempat terjadinya bencana. Ya, itu seperti apa, Dev? Sebenarnya kita juga harus sadar di Indonesia adalah zona merah. Hampir seluruh Indonesia ada zona Ring merah. of fire. Ring of fire. Betul. Nah, jadi kalau kita tidak mau memimpikan semua masyarakat Indonesia. Jadi kebanyakan orang sebenarnya kita harus cari solusi yang sesuai untuk tempat yang mereka tinggal. Kita harus memastikan mereka punya jalur evakuasi. Kalau mereka di daerah yang ada risiko banjir, kita harus memastikan rumahnya cukup tinggi. Untuk dan juga dengan climate change, kita harus sadar banjirnya akan lebih tinggi masa depan. Jadi itu harus disesuaikan untuk itu. Sama kalau kita lihat gempa, semua rumah di sini ada risiko gempa, hampir semua. Selain Kalimantan, selain itu seluruh Indonesia ada risiko gempa yang cukup tinggi. Jadi kita harus memastikan rumah apa pun yang mereka bangun, dari bahan apa. Saya bisa bangun kita bisa bangun rumah dari kaca yang tahan gempa. Kita bisa bangun rumah dari bambu yang tahan gempa. Kita bisa bangun rumah dari kayu yang tahan. Bahannya tidak penting, tapi desain dan teori dan analisis bahannya dan disesuaikan risikonya itu yang penting. Jadi kita harus lebih ikut. Masyarakat di sini mereka suka tinggal dalam rumah bambu, atau masyarakat di sini mereka lebih suka rumah 3 lantai, atau mereka apa yang disesuaikan dengan budaya mereka. Mereka suka rumah komunal atau rumah untuk keluarga kecil sendiri, atau mereka mau apartemennya. Apapun kita harus memastikan semuanya didesain dan dibangun dengan cara yang sesuai risikonya yang ada di situ, hazardnya yang ada di daerah mereka. Oke. Ini buat yang sedang menyaksikan ya di channel YouTube-nya BNPB Indonesia, ya ternyata rumah atau juga hunian itu bukan hanya sekedar hunian. Kita berbicara sama Dev, saya juga belajar dari Dev bahwa ini lebih kompleks lagi ya, karena ini berbicara masalah ada sosialnya, ada budayanya. Karena kita berbicara masalah manusia, bukan hanya sekedar bangunan, ya. Jadi sangat kompleks ya sebenarnya Dev ya. Sebenarnya kita sering dalam sektor hunian, kita tidak pakai kata hunian, karena biasanya pakai kata shelter. Karena kata shelter tidak ada kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya dari cluster nasional untuk hunian, mereka sendiri sudah buat setuju untuk pakai kata shelter, karena benar-benar belum ada konsepnya. Dan kita juga bilang shelter adalah proses, bukan produk. Rumah adalah produk. Apartemen adalah produk. Tapi shelter adalah proses untuk memastikan masyarakat bisa tinggal dalam tempat yang bermartabat, tempat yang aman,
tempatnya nyaman dan juga ikut transisi mereka untuk hidup yang lebih baik masa depan. Jadi ini adalah tugas ahli shelter. Ya. Ya. Dan itu mulai sebelum bencana kita harus mengurangi risikonya, kita harus coba retrofit atau memastikan kode bangunan yang dipakai oleh semua masyarakat seluruh daerah. Kalau ada zona yang benar-benar merah, coba memastikan tidak ada yang bangun di sana. Itu sebelumnya, saatnya kita harus memastikan dari hari pertama kita kasih tenda atau solusi dauratnya, harus tetap memastikan ada martabat itu. Harus memastikan itu cukup nyaman, aman untuk dan semua. disesuaikan dengan kebutuhan mereka, bukan dengan keinginan saya. Kita. Ini adalah bencana mereka, rumah mereka, bukan bencana saya, dan bukan rumah saya. Betul. Itu hidup mereka. Jadi kita harus menyesuaikan bantuan kepada mereka. People centered. Yes. Ya, betul. Dev, dengan shelter tadi ya, istilah yang Dev pakai ya, bagaimana melihat potensi ini kan membutuhkan tim yang banyak ya dalam hal ini ya. Bagaimana melihat potensi engineering di Indonesia? Ini menarik sekali. Kalau membayangkan, kadang-kadang kalau setelah bencana saya dipanggil dan dengan tugasnya untuk membangun 20.000 rumah. 20 rumah, ribu rumah sementara atau rumah darurat atau rumah permanentnya. Kalau Anda membayangkan, saya kasih Anda proyek untuk bangun satu kampung, 20 rumah permanentnya. Siapa yang akan Anda butuh dalam timmu? Engineer? Satu. Yang lain? Pemerintah karena lahan? Pasti. Private sector? Toko supply? Yes, toko supply. Truck? Yes. Kita akan butuh arsitek, pasti. town planner, real estate agent. Yes. Banyak. Timnya harus ada plumber, harus ada tukang kayunya, mandor. Ini jadi sebenarnya kalau kita mendeploy salah satu tim shelter, seharusnya bukan hanya engineer, tapi timnya lengkap. Karena masalahnya memang lengkap. Jadi kita harus mengcover semuanya. Tapi role dan fungsi engineer-nya itu salah satu. Saya baru ikut Miyamoto. Saya sudah lama di sini. Saya sudah ikut Miyamoto sebagai regional director untuk seluruh Asia Pasifik. Tapi kita sadar itu perusahaan engineering. Tapi kita juga sadarnya engineers-nya harus mengerti kemanusiaan. Dan mereka sering engineers-nya mereka orang yang otaknya agak tutup. Itu hitam putih. Itu cukup kuat atau tidak? Full stop. Tapi kalau kita masuk dunia masyarakat, ini bukan kebencanaan, kemanusiaan. Ini bukan hitam putih. Ini grey banget. Abu-abu semuanya. Karena semuanya situasinya selalu merubah dan selalu berbeda. Jadi kita harus coba sebagai perusahaan engineering. Itu menarik sekali kalau kalian sudah wawancara Pak Kit Miyamoto. Ini menarik karena dia juga background dia antropologi dan juga engineering. Saya human ecology dan juga contracting dan bangunan. Jadi ini yang fungsinya yang paling penting ada engineer untuk engineer-nya. Engineer yang mengerti ini adalah masalah sosial. Tidak ada Indonesia cukup kuat dengan kualitas engineer. Miyamoto sendiri pakai engineer dari Indonesia untuk proyek di luar negeri. Karena kualitas pendidikan di sini cukup bagus. Kode bangunan Indonesia adalah setinggi kode bangunan dimanapun di dunia. Jadi standarnya di sini itu kalau kita ada bencana kita sering pikir mungkin orang pertama akan pikir ini Indonesia ada banyak risiko bencana. Kita ada gunung api, kita ada gempa dan apa. Sebenarnya hanya ada 3 risikonya di sini, hanya 3. Satu adalah kalau kita sudah membangun sesuatu yang tidak cukup kuat untuk risikonya, untuk hazardnya. Untuk kalau hazard terjadi alam yang akan terjadi, yang bisa terjadi. Itu satu. Yang kedua adalah kita sudah membangun sesuatu dalam tempat yang terlalu rawan bencana. Ini risiko kedua. Yang risiko ketiga, kita belum siap. Kalau sesuatu yang terjadi, tidak ada jalur evakuasinya atau kita belum tahu first aid, nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi ini hanya 3 risikonya di sini. Kita harus lebih sadar dengan merubah mindset kita. Natural hazard, tidak ada bencana alam, nggak ada bencana alam, hanya ada terjadian alam.
Jadi kita dalam situasinya kita harus merubah pikiran untuk semua orang tentang hal-hal ini. Dan kita harus lebih fokus untuk bagaimana kita merubah mindset kita untuk memastikan kita lebih siap dengan risiko ini, yang tiga risiko ini. Iya. Berarti before-nya sebelumnya ya harus gitu ya. Selamanya. Okay. Kalau saya ada tasku di sini. Tasku di situ sudah siap untuk bencana. Oke. Selalu. Okay. Kalau saya harus ke lapangan untuk 10 hari dan tinggal di tenda, saya sudah siap dalam tasku. Selalu. Saya ada cukup uang di situ, saya ada paspor saya ada di situ, saya ada lampu kecil, saya ada pisau kecil, saya ada yang penting untuk saya ada gantian baju di dalam situ dan saya ada phone chargerku. Saya sudah siap. Dan mungkin itu agak sedikit terlalu radikal karena pekerjaanku, tapi sebenarnya setiap rumah harus siap untuk bencana. Dan kita harus kembali dan mengecek kalau rumah-rumah masing-masing sudah disesuaikan untuk hazardnya di daerah masing-masing. Kebetulan Indonesia punya BNPB sudah membuat alat seperti Inarisk yang Anda bisa download aplikasi dan cek risiko nih di saya adalah apa, potential hazard di daerah saya ada apa. Dan setelah itu sebenarnya bisa cari engineer untuk memastikan rumah saya disesuaikan untuk hazard di sini atau tidak. Masalah kita kalau engineer-nya mungkin kita selalu fokus, kebanyakan engineer akan fokus kepada kita butuh desain baru yang lebih tahan bencana atau materi baru. Lebih technical. Tapi masalahnya ada sosial. Masalahnya kalau kita lihat Indonesia punya bahan yang bagus untuk memastikan kita kualitas bangunan. Kita punya engineers-nya juga, kita punya arsiteknya juga. Dan kenapa masih ada banyak rumah yang tidak cukup bagus? Itu pertanyaan saya. Jawabannya adalah isu-isu sosial. Betul? Dan kita harus merubah itu. Dan itu menarik untuk coba memastikan orang seperti engineer mengerti itu. Mereka melihat mereka lebih dalam kepada role dan fungsi mereka kalau ada bencana. Oke. Luar biasa ya. Saya juga banyak belajar sekali dari Dev ya, teman-teman juga sedang menyaksikan ya, baik di rumah atau juga di studio tentang perbincangan kami, bahwa satu yang menarik ya dari Dev tadi mengatakan bahwa tidak ada bencana alam karena itulah alam berproses ya. Memang seperti itu kejadian alam. Itu menarik. Kalau kita semuanya siap, bencana gempa akan terjadi, kita akan goyang sedikit tapi menarik. Seperti kalau itu. Tidak siap, kita ada bencana. Dev, thank you, terima kasih banyak Dev atas wawasan yang telah diberikan ya. Terima kasih. Buat semua juga teman-teman yang sedang menyaksikan, saksikan terus ya World Cafe dari Rumah Resiliensi Indonesia. Kita akan mengupdate terus apa saja yang terjadi selama 1 hari ini, terlebih hari ini adalah hari terakhir, di mana ini adalah rangkaian dari acara GPDRR ke-7 yang dilangsungkan di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei nanti. Saya Jimmy Silitonga, sampai ketemu di Rumah Resiliensi Indonesia. Kita pakai lagi. Teman-teman siap-siap.